Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang bab kedua materi pelajaran fisika, yaitu bab vektor. Jadi, definisi vektor itu apa? Definisi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nanti lawannya vektor adalah skalar. Jadi, kalau skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kembali lagi ke vektor, contohnya apa? Contohnya kecepatan. Jadi, kalau di skalar ada kelajuan. Jadi kalau misalkan di motor ada alat yang namanya speedometer, itu menunjukkan alat untuk mengukur kelajuan, bukan kecepatan. Karena kalau kecepatan dia besaran vektor, jadi punya arah. Harus menunjukkan apakah ke kanan, ke kiri, atau ke utara, atau ke selatan, seperti itu. Lalu percepatan. Percepatan juga besaran vektor. Lalu gravitasi. Gaya gravitasi juga besaran vektor karena punya arah, yaitu menuju ke pusat bumi. Lalu gaya juga sama besaran vektor. Gaya itu adalah kan harus menunjukkan dia itu ditarik atau ditekan, seperti itu. Itu menunjukkan arah. Jadi dia adalah merupakan besaran vektor. Sekarang lambang vektor bagaimana? Lambang vektor itu terdiri dari arah vektor dan besar atau panjang vektor. Kalau arah vektor itu sesuai dengan arah anak panahnya. Kalau besar atau panjang vektor itu sesuai dengan panjang dari awal sampai ke anak panahnya. Itu adalah besar atau panjang vektor. Atau ada yang bilang nilai vektor, sama saja. Lalu ada notasi. Notasi vektor. Vektor itu dinotasikan kadang A, di sini ada coret gini. Di buku-buku cetak seperti itu, ada A coret seperti ini, ada A biasa. Atau misalkan PQ seperti itu, tapi ditulisnya tebal gitu. Vektor PQ atau vektor A tapi ditulisnya tebal, seperti itu. Kalau besar atau panjang vektor A biasanya dinotasikan dengan seperti ini. Ada yang bilang ini harga mutlak, seperti itu. Nah, ini kalau PQ berarti artinya adalah panjang atau besar atau nilai vektor PQ, seperti itu. Nilai vektor. Bagaimana cara menentukan nilai vektor? Itu kita bagi nanti ada pada satu sumbu, ada dua sumbu, ada tiga sumbu. Kalau satu sumbu itu misalkan pada sumbu X saja atau pada sumbu Y saja. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada vektornya ditempatkan di kertas berpetak seperti ini. Ini ada pertanyaan, beberapa balok kecil ditarik oleh gaya seperti pada gambar di bawah ini. Jika satu kotak mewakili 2 Newton, maka tentukan gaya-gaya tersebut. Nah, ini misalkan contohnya vektor F1. Vektor F1 itu arahnya ke atas. Atau di sini sudah ada petunjuknya, arahnya ke utara. Berarti karena ini adalah 5 kotak, satu kotak menunjukkan atau mewakili 2 Newton, berarti F1 jadinya adalah 5 dikalikan 2, jadi 10 Newton. Harus ada arahnya, karena dia vektor kan. Arahnya kemana? Arahnya ke utara. Atau kalau kita buat sumbu, berarti sumbu Y positif. F2 pun seperti itu. F2 kan ini 2 kotak. Tadi satu kotak mewakili 2 Newton. Maka F2 jadi 2 kali 2. 4 Newton. Kemana arahnya? Ke timur. Atau biasanya kalau ke kanan disebutnya sumbu X positif. Begitupun dengan F3. F3 berarti 3 kotak. F3 berarti 2 kotak. 2 kotak berarti 4 Newton. Cuman arahnya ke bawah berarti ke selatan. Yaitu sumbu Y negatif. Kalau F4 3 kotak berarti 6 Newton. Arahnya kemana? Ke kiri. Berarti ini ke barat atau ke sumbu X negatif.
Itu nilai vektor pada satu sumbu. Bagaimana cara menentukan nilai vektor pada dua sumbu? Nilai dan arah ya. Sekarang kita lihat dulu sini. Contoh misalkan di sini ada vektor F. Ini di dua sumbu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Maka kita harus menyatakan berapakah nilai vektor pada sumbu X, berapa nilai vektor pada sumbu Y. Maka istilahnya namanya nanti ada istilah refleksi. Atau di SMP dulu namanya pencerminan. Jadi tanda panah ini dicerminkan ke sumbu X. Ini dapat tanda panah yang ini, maka dari awal sampai ke tanda panah yang tadi sudah dicerminkan, itu adalah refleksi vektor F pada sumbu X. Tanda panah ini dicerminkan atau direfleksikan pada sumbu Y, maka dari awal sampai ke tanda panah yang tadi sudah dicerminkan, itu adalah refleksi vektor pada sumbu Y. Refleksi vektor F pada sumbu Y. Nah, tinggal cara menyatakannya bagaimana? Ada yang bisa dinyatakan dalam bentuk koordinat, ada yang juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor. Kalau dalam bentuk koordinat, berarti tinggal X, Y. Fx-nya kalau ini sudah berpetak, berarti tinggal ngitung saja berapa kotak. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka Fx-nya 4. Fy-nya berarti 1, 2, 3. Maka nanti koordinatnya adalah 4,3. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk F bagaimana? Kalau dinyatakan dalam bentuk F, tadi kan kalau yang di depan ini sumbu X, yang di belakang itu adalah sumbu Y kalau pada koordinat. Kalau di dalam bentuk vektor, maka ada istilah yang namanya vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu vektor yang nilainya 1, tapi dia menunjukkan arah. Nanti vektor satuan itu ada vektor satuan I, ada vektor satuan J, ada vektor satuan K. Kalau vektor satuan I itu untuk menunjukkan arahnya pada sumbu X. Kalau vektor satuan J itu untuk sumbu Y, kalau K itu sumbu Z. Tadi kan 4 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y. Maka cara menentukannya gimana nantinya? 4I plus 3J. Nah, nilainya bagaimana? Nah, sekarang kalau tadi sudah vektor, sekarang nilai. Vektor itu arah ya. Berarti sekarang nilai. Nilainya itu memenuhi persamaan F kuadrat sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, ini contohnya. Sekarang kita belajar dulu refleksi ya. Kalau tadi refleksinya itu ke sini, misalkan ini ada vektor A ke sini, arahnya tadi sama dengan vektor F, berarti ini namanya kanan atas. Ingat ya, kalau X itu kanan kiri, kalau Y itu atas bawah. Jadi kalau ada vektor A ke sini, kanan atas, artinya apa? Artinya refleksi vektor pada sumbu X-nya ke kanan, refleksi vektor pada sumbu Y-nya ke atas. Ingat, nggak boleh panjang-panjang refleksi pencerminan. Jadi kalau tanda panahnya di sini berarti arah panjang pada sumbu X cukup sampai sini saja. Karena kan refleksi panahnya dari sini sampai ke sini. Pencerminan, ingat waktu di SMP. Nah, kalau misalkan ini direfleksikan pada sumbu Y, maka AY-nya cukup sampai sini. Jadi kalau misalkan ini nggak boleh misalkan tanda panahnya di sini lalu AY-nya sampai ke sini. Itu berarti bukan pencerminan. Ya, jadi kalau pencerminan dicerminkan tanda panahnya ke sini, maka AY itu dari awal atau pangkal vektor sampai ke yang tadi hasil pencerminannya. Paham ya? Bagaimana kalau ada vektor B? Kalau ada vektor B, ini vektor B-nya adalah kiri atas. Artinya berarti BX-nya ke kiri, BY-nya ke atas. Kalau yang ini berarti vektornya, kalau ada vektor seperti ini berarti kiri bawah. Artinya berarti CX-nya ke kiri, CY-nya ke bawah. Kalau ini ada vektor ke sini,
berarti ini kanan bawah. Kalau kanan bawah berarti dx-nya ke kanan, dy-nya ke bawah. Paham kayak gitu ya, konsep refleksi vektor? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai vektor? Tadi sudah, cara menentukan nilai vektor itu tinggal akar dari komponen pada sumbu X dikuadratkan ditambah komponen pada sumbu Y dikuadratkan. Kita tentukan misalkan ini. Ada vektor AX. Ada vektor A. AX-nya ke sini kan? Berarti AX-nya berapa kotak? AX-nya 2. AY-nya berapa? Refleksi ke sini berarti AY itu dari sini ke sini. Berapa kotak? 2 kotak juga. Maka vektor A jika dinyatakan dalam bentuk vektor I dan J, maka 2I ditambah 2J. Kalau ditanya berapa panjang atau besar atau nilai dari vektor A, tinggal akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Maka AX-nya 2 berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka akar dari 4 ditambah 4 akar 8. Maka jawabannya 2 akar 2. Ya. Coba satu lagi misalkan yang ini. B. Kita refleksikan, maka BX dapat dari sini sampai sini, ya kan? BY-nya kemana? BY-nya dari sini sampai sini. Ya, ini BY. Sekarang BX-nya dihitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Karena BX-nya ke kiri, maka kita buat negatif. Min 4. B-nya kemana? Ke atas. Berarti kalau ke atas, 3. Maka dapat nanti vektor dari B-nya berarti min 4I, karena BX-nya 4, ditambah 3J. Nanti kalau cara mencari besarnya berarti akar dari min 4 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikuadratkan. Min 4 dikuadratkan kan tetap positif ya. Jadi akar dari 16 ditambah 9. Jawabannya berapa? Akar 25 sama dengan 5. Coba nanti kalian perhatikan CX dan DX ya. Sekarang berikutnya. Ini konsep trigonometrinya. Jadi kalau tadi kenapa sih ada vektor F ke sini, ada Fx ke sini, Fy ke atas. Fy itu boleh digeser menjadi ke sini. Ini karena ini, maka kita akan memenuhi persamaan bahwa ini aturan yang ini adalah aturan Pitagoras kan. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga R-nya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, aturan trigonometri itu sin theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ini sudutnya ya, maksudnya depan tuh depan sudut. Kalau cos itu adalah sisi samping sudut, sisi samping itu adalah sisi yang diapit sudut selain miring. Jadi kan untuk membuat sudut itu kan butuh 2 sisi. Maka kalau ada miring sama dengan sudut tersebut sama dengan sisi tersebut membentuk sudut, maka sisi tersebut disebutnya sisi samping. Maka nilai cos theta itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya X, miringnya R, maka X per R. Kalau dibuat cara mencari Y, maka Y tinggal R-nya pindahin ke sini. Maka Y jadinya sama dengan R sin theta. Kalau cara mencari X dari sini, X sama dengan R-nya pindah ke sini. Maka X jadi sama dengan R cos theta. Kalau tangan tuh apa? Kalau tangan tuh biasanya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Depannya Y, sisi depan dibagi sisi samping. Depannya Y, sampingnya X. Maka tangan tetanya jadi Y per X. Seperti itu ya. Kembali ke sini. Jadi kalau misalkan saya punya vektor A ke sini, kita refleksikan, maka yang ini adalah AX, yang ini adalah AY. Vektor itu boleh digeser, yang penting nilai atau panjang dan arahnya sama. Maka AY saya geser ke sini.
Ini saya geser ke sini, ini AY. Maka kan ini memenuhi kriteria tadi. Yang ini adalah X-nya, yang ini Y-nya, yang ini adalah R-nya. Seperti itu. Maka berarti kalau tadi X itu adalah R cos theta, maka X di sini adalah AX kan? AX sama dengan R-nya adalah A, sisi miringnya A, cos theta. AY-nya bagaimana? AY-nya itu berarti AY adalah sama dengan A sin theta. Kalau vektor A-nya, berarti kan tadi XI plus YJ atau AXI ditambah AYJ. Cara mencari A gimana hubungannya dengan AX dan AY? Sesuai dengan dalil Pythagoras. Berarti A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, kalau mencari nilai mencari sudut, maka dari tangan. Aslinya kan tangan theta sama dengan depan per samping AY dibagi AX. Maka cara mencari tetanya jadi arkes tangan. Ya, arkes tangan AY dibagi AX. Oke. Nah, bagaimana kalau vektornya itu 3 dimensi? Kalau vektornya 3 dimensi, maka tinggal ditambahkan komponen vektor pada sumbu Z. Kan V-nya berarti sama dengan nanti Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk. Nanti V nilai vektornya jadinya akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Tidak terlalu sering dibahas kalau yang 3 dimensi buat di kelas 10. Hanya sekedar pengetahuan saja ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada soal, tentukan besar dan vektor perpindahan yang memiliki komponen pada sumbu AX-nya 6, AY-nya 8. Maka cara mencari, ini kan berarti sama aja ini sisi samping, ini sisi depan. Cara mencari besar itu sama aja dengan cara mencari sisi miring. Berarti kan menggunakan dalil Pythagoras. Berarti akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Jadinya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, jawabannya langsung ujung-ujungnya 10. Kalau mencari arah vektor, itu menggunakan tangan. Tangan theta sama dengan AY dibagi AX. Tadi AY-nya 8, AX-nya 6. Berarti 4/3. Tangan theta yang harganya 4/3, itu maka sudutnya 53 derajat. Nanti pembahasan ini kenapa jadi 53 derajat itu dibahas di matematika. Nah, ini nilai sin dan cos yang perlu kalian hafalkan. Nah, kalau sinnya sin 0 derajat, itu 0. Sin 30 setengah. Sin 37 berarti 3/5. Sin 45 setengah akar 2. Sin 53 4/5. Sin 60 setengah akar 2. Sin 91. Cos dibalik. Cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 37 4/5, cos 45 setengah akar 2, cos 53 3/4, cos 60 setengah, cos 90, 0. Ini bisa, dalil segitiga ini bisa dipakai untuk menentukan harga sin dan cos pada sudut-sudut istimewa. Ya. Nanti dipelajari lagi, ini di konsep matematika. Dengan konsep sin theta itu adalah depan per miring, cos theta itu adalah samping per miring. Contohnya ini, misalkan saya ingin menentukan sin 30. Sin 30 kan depan per miring. Sin 30 berarti yang jadi depannya 30 adalah 1, miringnya adalah 2. Maka jadinya adalah setengah, 1/2. Kalau ingin ditanya sin 60, berarti yang jadi depannya sudut 60 adalah akar 3. Ya kan? Makanya jadinya nanti kalau sin 60 akar 3/2. Atau biasanya sebutnya setengah akar 3. Begitu seterusnya. Sekarang kita akan bahas di sini tadi nilai-nilai sin dan cos itu buat apa sih? Buat menentukan panjang dari refleksi vektor AX, AY. Jadi ketika kita bahas yang ini,
Nah, ini. Maaf yang ini ya. Nah, yang ini kan si AX dan AY-nya vektornya sudah diletakkan di kertas berpetak. Jadi tidak masalah, kalian tinggal hitung saja berapa jumlah kotaknya, komponen AX, komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y-nya. Nah, bagaimana kalau vektornya itu tidak diletakkan pada kertas berpetak? Maka tadi kita gunakan aturan cos dan sin. Nah, ini contohnya, vektornya tidak diletakkan pada kertas berpetak. Maka cara menentukan AX-nya bagaimana? Ya tadi dengan menggunakan aturan cos dan sin. Jadi kalau misalkan ada vektor A, berarti refleksinya AX. Maka AX itu apa? Lihat, ini samping sudutnya theta. Maka AX-nya cos atau sin? Kalau samping berarti cos. Makanya A cos theta. AY-nya bagaimana? Kalau satunya cos, pasti satunya sin. Nggak ada yang dua-duanya cos. Maka AY-nya pasti A sin theta. Kalau harga A-nya jelas ya, menentukannya berarti pakai Pitagoras. Akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Contoh lagi lihat yang ini, BX. Ini ada vektor B, refleksi ke sini dapat BX, refleksi ke sini dapat BY. Ya kan? Kenapa saya pakai garis putus-putus ini? Agar untuk menentukan BY-nya itu sampai mana, BX-nya sampai mana. Maka gunakan garis putus-putus ini. Jadi tadi saya bilang kalau vektornya dari B-nya sampai sini, nggak boleh BX-nya sampai sini. Makanya ada patokan garis putus-putus. Sekarang balik lagi. Yang jadi samping sudut siapa? BX atau BY? Sisi yang diapit sudutnya BY atau BX? Yang selain miring. Berarti BY kan, karena sudutnya di sini. Ya kan? Maka si BY yang ini adalah B cos. Kalau BY-nya B cos, maka BX-nya pasti B sin. Kenapa ini nilainya min? Karena dia ke kiri. Paham ya? Sekarang C. Ini ada vektor C. Sudutnya di sini. Kita refleksikan, ini ada CX dan CY. Maka yang sisi yang diapit sudut selain miring, itu siapa? CX kan? Maka CX-nya adalah C cos. Kenapa dia min? Karena ke kiri. Sekarang CY-nya, kalau satunya cos, pasti satunya sin. Kenapa dia min? Karena ke bawah. Ingat, vektor tuh kalau yang pada sumbu X, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau pada sumbu Y, ke atas positif, ke bawah negatif. Paham ya? Ini contohnya. Contoh soal tentukan komponen vektor pada sumbu X dan Y. Kalau ada vektor di sini 30. Refleksi dulu kan? Refleksi ke sini ada Fx, ke sini ada Fy. Tinggal cari sisi yang diapit sudutnya siapa? Si Fx. Maka si Fx ini F cos. Ingat ya, Fx itu belum tentu cos. Tadi seperti kasusnya yang ini. Nih lihat. Nih Bx belum tentu cos. Ya, karena sudutnya di sini. Maka yang diapit sudutnya adalah BY-nya. BY-nya yang cos, Bx-nya sin. Jadi tergantung peletakan sudutnya. Yang samping itu yang diapit sudut, maka itu cos. Balik lagi ke sini, maka Fx adalah F cos. Karena sudutnya 60, berarti F cos 60. F-nya masukkan 30, cos 60 tadi sudah ada di tabel, kalian lihat lagi nanti. Cos 60 adalah setengah. Jadi tinggal 30 dikalikan setengah. Berarti 15. Kalau satunya cos, Fx-nya cos, Fy-nya pasti sin. Maka Fy-nya F sin 60. F-nya 20, sin 60-nya adalah setengah akar 3. Maaf ini 30 ya. 30, berarti 30 dikali setengah 15. Jawabannya sih benar 15 akar 3, cuman ininya 30. Paham kayak gitu? Nah, ini lagi vektor sama. Dua buah vektor A dan B dinyatakan sama jika keduanya mempunyai besar, panjang, dan arah yang sama. Ini aturan itunya. Vektor tidak sama itu adalah jika besarnya sama, arahnya beda, maka vektor tidak sama. Atau besar tidak sama, arahnya sama, itu juga tidak sama.
besar dan arahnya berbeda, itu juga tidak sama. Jadi kalau vektor sama itu harus besar dan arahnya sama. Kalau vektor berlawanan, itu adalah sebuah vektor yang panjangnya sama, tapi arahnya tinggal dibalik. Jadi kalau yang ini adalah A, yang ini min A, seperti itu ya. Itu materi pengantar vektor. Semoga bisa dapat dipahami. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas langsung ke penjumlahan vektor ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.